community with a loving heart. Shalom Jemaat Kekasih, apa kabar Anda sekalian? Kembali lagi bersama saya Nisha Christian dalam Central News pekan ini. Ibadah Golden Age Central, Rabu 23 September 2020, pukul 10 di channel YouTube GBI Central dengan pembicara Pendeta Rince Inkiriwang. Jangan lewatkan Komsel SGF GBI Central secara online melalui aplikasi Zoom pada setiap hari Rabu dan Jumat pukul 20. Ibadah WBI Sentral, Sabtu 26 September 2020, pukul 10 di channel YouTube GBI Sentral. Firman Tuhan dilayani oleh PDP Oktaria Inkiriwang. Selamat ulang tahun bagi Anda yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya anugerah Tuhan senantiasa berlimpah dan pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup Anda. Demikianlah Central News hari ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Saya Nisha Christian mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat kembali kita beribadah. Mari sama-sama saya ajak kita mulai ibadah ini dengan doa. Beberapa saat kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Bapak, kami berterima kasih buat hari yang Tuhan berikan pada kami. Dan saat ini kalau kami ada sebagaimana kami ada, kami percaya bukan karena kebetulan, bukan karena biasanya seperti ini atau karena kuat hebat kami, tapi semuanya karena anugerah Tuhan. Kami yakini bahwa pagi hari ini ada begitu banyak anugerah-Mu yang melimpah, yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Mari Bapak, terobosi kami dengan anugerah-Mu Tuhan. Sementara kami memuji, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Yang lemah diberikan kekuatan yang baru, yang susah diberikan penghiburan dari Tuhan. Bahkan yang sakit kami percaya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Karena kami percaya ada kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biar segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Katakan sama-sama, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku
memberiku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Kau meneguhkanku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Katakan sama-sama, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Tuhan. Yesus memberiku Mari sama-sama kita bangkit berdiri segenap hati. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku Yesus memberiku, oh, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Kau beri kemenangan, oh Tuhan, Kau beri kemenangan, Kau beri kemenangan. Mari sembah Tuhan, mari angkat suara.
Tak pernah kau biarkan kami tergeletak, Tuhan. Kau tolong kami, Tuhan, tepat pada waktunya. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu, Tuhan. Kesetiaan-Mu nyata, bahwa Kau harapan kami. Kau pegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu, Tuhan. Kau angkat kami tinggi, sebab kami anak-Mu, Tuhan. Kau kesayangan kami kesayangan-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami sembah, come on church, angkat suaramu sembah Tuhan. Oh, oh, sembah Tuhan. Dia layak disembah, Dia layak ditinggikan, Dia layak terima hormat kemuliaan. Haleluya, haleluya. Yesus dengan, katakan Yesus memberi, Yesus memberiku kemenangan. mohon church dengan imanmu katakan Amin, Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus dengan tangan kanan, Yesus memberiku Yesus, oh Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus Kristus Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi jadi doa kami pagi hari ini. Bertahtalah Engkau di atas pujian penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Oke, ini ya puji Tuhan, GB Sentral mesti lebih semangat lagi nih. Apa tepuk tangannya segini aja nih. Pagi hari ini bisa lebih dahsyat lagi. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang mau semangat memuji Tuhannya, tepuk tangan sekali lagi lebih keras.
Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur. Nama siapa? Nama Yesus disanjung. Dari pulau, Lembah-lembah, gunung-gunung, kemuliaannya, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya. kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah, Central, are you ready? Here we go. Allahku dahsyat berkuasa, Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, 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 oh. Dari utara utara ke selatan, terdengar, terdengar pujian bagi Allah. dari barat. Dari barat sampai ke timur, Nama siapa? nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, gunung-gunung, kemuliaannya, kebesarannya. Yesus, 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 nama Yesus. Dari pulau-pulau, dari lembah-lembah, gunung-gunung tinggi. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan Allahku. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Allahku dahsyat, Dia berkuasa, seluruh bumi datang sujud sembah Dia. Allahku dahsyat, sing ada lawan, tak ada satupun dapat lawan Dia. Semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, semua lutut berlutut Yesus Kristus Tuhan. Allahku dahsyat, Dia berkuasa, seluruh bumi datang sujud sembah Dia. Dari pulau-pulau, lembah, gunung-gunung, dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lagi katakan dari gunung-gunung di GBI Central semua katakan Allah. Mana suaranya? Go, go, lebih dahsyat dong. Sama-sama katakan Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allah Haleluya. Siapa yang paling dahsyat dalam hidup kita namanya? Lemes banget. Siapa yang paling dahsyat dalam hidup kita namanya? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Come on. Haleluya. Here we go. Tak terbayang kebesaranmu, tak terbanding ke siapa? Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, yang percaya sama-sama katakan hanya Kau.
terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu. Kau megah bagiku. Segenap apa? Segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Dia siapa? Kau Raja. Yang percaya katakan hanya Kaulah. Sumber kemenanganku, berkuasa meminta selamat. Yesus, Yesus, ajaib Kau, ajaib Tuhan, amin. Kau sumber, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah. Sama-sama katakan ajaib Kau. Agung dan perkasa, Kau sumber Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah. Say. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sekali lagi katakan Raja mulia. Haleluya. Masih cinta Tuhan Yesus semua? Duduk, silakan duduk ya. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, amin. Saya beberapa waktu lalu mikir-mikir gitu, bahwa sebenarnya kapan aja anytime kita bisa sebenarnya kena juga ya, sama yang namanya virus corona itu loh ya. Tapi kalau hari ini kita sehat-sehat aja gitu loh, itu bukan sekedar faktor beruntung gitu loh, tapi saya percaya ada faktor tangan Tuhan yang menyertai kita, amin. Ada Tuhan yang selalu menjaga kita, menyertai kita. Ada Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita. So, mari kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, amin. Jangan jemu-jemu bersyukur. Ganti keluh kesah kita, ganti komplain-komplain kita. Besok mau ngapain? Udah gak ada kerjaan. Ganti pokoknya semua keluh kesah, ganti dengan ucapan syukur. Kalau saudara masih sehat, itu karena Tuhan. Amin. Bisa kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Yes. Thank you Lord. Saya teringat pujian lama ini, katakan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan. tanpa Tuhan yang di sampingku. Tak mampu Tuhan. Ku tak mampu sendiri.
Dengan imanmu katakan sama Tuhan. Engkaulah kuatku Dia selalu menopang hidupku. yang menopangku. Ku Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. pegang tangan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalan hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu Sendiri kami katakan, oh, Engkaulah kuatku. Kau yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Amin Tuhan. Peganglah tangan, jangan lepaskan kami Tuhan. Oh, Kaulah harapan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Siapkan hati saudara dan katakan sekali lagi pujian ini. Pegang tanganku dan kami pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu. Pertolongan hanya datang dari-Mu Tuhan. Jangan lepaskan. Lagi katakan, ku pandang wajah-Mu Tuhan. Pertolongan hanya datang dari Yesus Tuhan. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Kaulah harapan. Dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Segala kebaikan-Mu Tuhan pagi hari ini boleh kami rasakan. Mengurapi kami semua Tuhan di dalam peribadahan yang Tuhan pimpin. Kami bersyukur buat segala yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Urapi kami Tuhan, berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Engkaulah Allah kami sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita sama katakan amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, shalom, selamat pagi. Haleluya, tetap semangat ya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pagi hari ini kita akan bersama-sama harus menyelipkan mic-nya di antara mulut dan plastik ini ya, saudara. Ya, kita masih dibatasi dengan ini, saudara. Biasanya jalan-jalan ke depan, tapi ya kita masih harus membatasi diri. Tetapi meskipun terbatas dengan face shield maupun depan ini, tembok pembatas ini, tapi saya percaya pagi hari ini kita dihubungkan dengan satu tema yang Tuhan
berikan buat gereja di tempat ini, yaitu berbicara mengenai komunitas, saudara. Jadi kita tetap berkomunitas meskipun kita masih terbatas, ya saudara. Mesti jangan deket-deketan dulu, mesti ada jarak, saudara. Tapi tetap ada komunitas. Saya juga di dalam hidup sehari-hari, saudara, nggak usah terlalu dipikir ya, memang keadaan, karena ini keadaan di seluruh dunia, saudara. Bukan cuman di Indonesia aja, bukan cuman di Tomang aja. Ini peristiwa yang terjadi di seluruh dunia dan semua orang merasakannya. Saya juga tergabung dalam sebuah komunitas, saudara. Namanya komunitas sepeda, saudara. Komunitas sepeda. Anggota komunitas saya cuma 2 orang. Saya dan istri saya. Tapi tetap komunitas ya saudara. Ya, di dalam komunitas. Oleh karena itu, karena anggotanya cuma 2, maka kita punya slogan. Namanya sepeda tunggal ika. Saudara. Jadi tetap bersatu saudara ya. Komunitas. Dan kemudian supaya apa saudara? Tetap terjaga komunikasi di antara suami, istri, keluarga, ya, dan terlebih dengan sesama jemaat orang-orang percaya. Kalau makanan kita ada nasi, sayuran, buah, ikan atau daging disebut apa? 4 sehat. Biar lebih sehat lagi, 4 sehat 5 sepeda, saudara. Nah, kita orang-orang percaya, komunitas kita juga harus sehat, saudara. Komunitas kita harus sehat. Oleh karena itu, maka di dalam komunitas kita semua, orang-orang percaya, GBI Sentral, saudara, kita mesti saling membangun. Saling membangun. Saya tidak akan berbicara tentang apa yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita. Ya. Saya nggak bicara tentang kita saling menolong supaya kalau ada open PO yang lain pada beli. Bukan itu, saudara. Yang perlu kita bangun terus-menerus di dalam Tuhan adalah kita membangun rohani kita. Kenapa, saudara? Karena hari-hari ini kita ini sendirian, saudara. Biasanya kita bisa beribadah hari Minggu rame-rame, ya. Deket-deketan kita bisa ngobrol. Di tengah minggu ada acara ini, acara itu di gereja. Kita bisa berhubungan dengan teman-teman segereja kita. Kita dikuatkan, saudara. Tetapi hari-hari ini kita sendirian. Jarang bertemu dengan teman-teman segereja. Orang juga banyak yang belum berani untuk datang ke gereja. Belum juga semua gereja mengadakan ibadah seperti kita pada pagi hari ini. Menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 di sana. Tuhan berkata kepada perempuan Samaria ini, akan tiba saatnya orang-orang akan menyembah Allah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kamu tidak perlu lagi pergi ke Yerusalem atau ke gunung ini, Gunung Gerizim maksudnya. Maka pada waktu itu sebenarnya Tuhan Yesus sedang mengingatkan buat orang-orang, terutama pada perempuan Samaria itu, bahwa bentuk peribadahan yang paling utama adalah menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Di dalam pimpinan Tuhan sendiri. Di dalam roh yang Tuhan taruh di dalam tubuh kita, saudara. Dan hari-hari ini kita sedang mempraktekkan firman Tuhan itu. Kalau jauh-jauh hari Tuhan Yesus sudah berbicara mengenai hal itu. Rasul Paulus, saudara, di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29 di sana dikatakan bahwa kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita untuk Dia. Seperti yang dahulu pernah kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Rasul Paulus ingin menceritakan kepada jemaat di Filipi pada waktu itu bahwa
Hai jemaat Filipi, kamu bukan hanya mendapat karunia untuk percaya. Saya ingin mengulang lagi bahwa orang beriman itu karunia Tuhan. Bukan mau kita, saudara. Bukan mau kita. Saudara. Tetapi memang karunia, iman itu karunia loh, saudara. 1 Korintus 12 ayat 3. Tidak ada seorang pun yang karena Roh Kudus dapat menghujat Tuhan Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat berkata Yesus Kristus itu Tuhan. Kalau bukan karena Roh Kudus. Jadi iman kita, percaya kita kepada Kristus karena memang karunia itu. Ada persekutuan di sana. Atau di dalam bahasa Latin disebut dengan komunio. Saudara-saudara kita di Katolik, umat Katolik mengatakan komuni. Perjamuan kudus itu komuni. Artinya pada saat itu terjadi atau mengulang hubungan manusia jemaat dengan Tuhannya. Di dalam bentuk sekarang, di dalam bahasa Inggris disebut sebagai community. Atau komunitas di dalam bahasa Indonesia. Jadi pertama-tama komunitas itu adalah dibangun oleh Tuhan supaya orang-orang percaya dapat bersekutu dengan Tuhan. Dibangun oleh Tuhan. Nah pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seperti tadi Rasul Paulus katakan bahwa yang sekarang kamu dengar tentang aku. Pada zaman kita sekarang kita udah gak ketemu lagi sama Rasul Paulus. Kita tidak bisa melihat bagaimana Rasul Paulus mengalami penderitaan demi penderitaan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang belum percaya pada waktu itu. Bagi jemaat-jemaat yang dia bangun di mana-mana. Saudara. Supaya tumbuh komunitas-komunitas dengan pengertian yang benar. Hari-hari ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di dalam masa di mana kita harus banyak-banyak tinggal di rumah. Saya lagi banyak mendengerin, saudara. Orang-orang dari kaum Kedar yang percaya Kristus. Dan nyaris 95% dari mereka adalah orang-orang yang pengetahuan kitabnya itu enggak sembarangan. Dalam hati saya suka ngiri, saudara. Aduh, orang Kristen zaman sekarang mungkin yang disebut penginjilan itu mungkin udah jarang. Saudara. Tapi mereka, waduh saudara, luar biasa saudara. Saudara boleh buka di YouTube. Saudara. Zaman sekarang zaman terbuka. Salah satu tokoh yang saudara bisa pelajari di sana adalah, saya sebut namanya ya. Saudara bisa cari di YouTube. Namanya Muhammad Rusli. Bukan Bruce Lee ya. Rusli. Luar biasa saudara. Sementara orang-orang Kristen berdebat soal Tritunggal saudara. Ya kan saudara? Tritunggal itu apa sih? Allah kita 3. Ya itu yang orang-orang Kedar juga ributkan. Orang Kristen Allahnya 3. Setelah dia membaca Alkitab saudara, dan bertobat saudara. Dia sampai pada kesimpulan, oh ternyata Allahnya orang Kristen itu 3. Bukan 3. Seperti yang mereka pikir. Allah orang Kristen itu 1. Jadi kalau disebut Tritunggal, itu tidak bicara tentang keberapaan Tuhan. Ya saudara, catat saudara. Tritunggal itu tidak bicara tentang keberapaan Tuhan. Tetapi kebagaimanaan Tuhan. Saudara. Bagaimana Tuhan sebagai Allah Bapa berkarya bagi semesta ini. Bagaimana Kristus Yesus berkarya bagi keselamatan umatnya. Saudara. Dan bagaimana Roh Kudus berkarya memimpin umatnya untuk sampai pada ketujuannya. Oleh karena itu kita perlu terus memperdalami komunitas ini. Saudara. Enggak sembarang. Nah kita juga perlu berkomunitas saudara. Membangun.
Tadi sudah sampaikan, Rasul Paulus menceritakan tentang komunitasnya di Filipi. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, saudara. Ya. Diklik lagi, Sam. Oh, ya. Filipi 2 ayat kelima, dan di dalam Alkitab kita bunyinya seperti ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya ingin perjelas dengan terjemahan dari bahasa aslinya. Bunyinya seperti ini. Latihlah pikiran dan perasaanmu seperti yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya saudara. If then there be any comfort in Christ. Dimulai pasal 2 dengan kata itu. Jadi jika di dalam Kristus ada nasihat, dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan, if then there be any comfort in Christ. Ya saudara, ada sebuah perbedaan kalimat di sana. Maksudnya adalah orang-orang Kristen diminta membuktikan. Jika di dalam Kristus ada nasihat, jika di dalam Kristus ada penghiburan kasih, jika di dalam Kristus ada persekutuan roh, jika di dalam Kristus ada kasih mesra, Rasul Paulus mengatakan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Lalu Rasul Paulus mengatakan, jangan mementingkan diri sendiri. Perhatikan kepentingan orang lain. Jangan cari puji-pujian yang sia-sia. Pesan Rasul Paulus bagi komunitas orang-orang percaya seperti itu. Lalu di ayat 5 baru disebutkan, latihlah pikiran dan perasaanmu seperti yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Kenapa hal ini penting Bapak Ibu dan saudara sekalian? Kata latihlah adalah kata perintah. Kata perintah. Itu adalah perintah absolut dari Tuhan. Kalau absolut artinya memang harus dilakukan. Namanya perintah absolut. Itu bukan sebuah undangan. Bukan sebuah himbauan. Bukan sebuah ajakan. Ayo kita latihan yuk. To exercise of mind. Melatih pikiran dan perasaan kita. Maka ketika kita berkomunitas, Bapak Ibu dan saudara sekalian, pakemnya adalah masing-masing orang dengan rendah hati mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Di dalam kita berkomunitas, memperhatikan kepentingan orang lain. Di dalam kita berkomunitas, jangan cari panggung buat diri sendiri. Pujian yang sia-sia. Oh serius ini saudara ya. Lebih serius daripada komunitas sepeda saudara. Nah Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya ada seorang sosiolog ya saudara. Namanya Pak Fraser saudara. Dia berkata seperti ini. Persahabatan itu bagaikan surga. Kalau kita kurang bersahabat, kita layaknya ada di neraka. Kita kurang bersahabat, itu rasanya sebenarnya kita udah mati. Saudara. Kita nggak punya sahabat. Kita kurang nggak punya persahabatan dengan orang-orang. Kita rasanya udah mati. Saudara. Dan sebenarnya yang diperlukan di dunia, di tengah-tengah dunia ini adalah persahabatan. Itu sebabnya ada yang namanya PBB. Persatuan B2.
Kan PBB, saudara. B-nya 2. Komunitas. Ada persahabatan di sana. Ada hal-hal penting untuk kita bisa membantu, membangun orang-orang lain, saudara. Sangat banyak hari-hari ini. Ini kesempatan orang-orang bisa membantu orang lain. Kondisi yang seperti sekarang ini, saudara. Kadang kita suka, dalam doa kita ya saudara, kita mikir kapan ini, kapan selesai. Kita ngobrol kemarin ya saudara, saya ngobrol dengan teman-teman. Kira-kira PSBB ini mau diperpanjang enggak ya? Ya baru dimulai kemarin. Kita udah mikirnya, waduh nanti diperpanjang enggak ya? Kalau diperpanjang berarti keadaannya enggak enak. Kita pikirannya udah jelek terus, saudara. Karena situasi seperti ini. Doa kita juga seperti ini, Tuhan stop ini Tuhan, pandemi stop. Jarang dari kita mungkin kita berdoa, berkomunikasi, berbicara dengan Tuhan. Tuhan izinkan aku mengetahui rencanamu atas apa yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Kalau Tuhan gak segera hentikan, ini udah hampir 1 tahun loh saudara. Sebentar lagi 1 tahun. Pasti ada maksud Tuhan saudara. Kita mau tahu gak maksud Tuhan? Saudara? Mestinya dari antara kita mestinya harus terus bertanya kepada Tuhan. Bukan bertanya kapan berhenti. Tetapi maksud Tuhan di dalam diri kita masing-masing sebagai komunitas kekristenan hari-hari ini. Ada beberapa hal yang penting Bapak Ibu dan saudaraku sekalian di dalam berkomunitas. Yang pertama harus kita lahirkan di dalam komunitas kita adalah spirit pengorbanan kita. Kita harus punya spirit untuk berkorban. Berkorban ya saudara. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita untuk Dia. Tadi kita udah bersama-sama baca. Di dalam komunitas yang pertama harus ada di dalam pikiran kita. Latihlah pikiran dan perasaanmu. Untuk apa? Untuk berkorban dulu. Mustahil kita ada di dalam sebuah komunitas, lalu pikiran kita, wah saya kalau masuk ke komunitas itu, saya akan dapat keuntungan. Keuntungan saya gambar. Nah saudara, beda ini saudara. Masuk di dalam komunitas yang Tuhan bentuk, pikiran kita dirubah 180 derajat. Kalau tadinya menghadap barat, sekarang menghadap ke timur. Kalau tadinya menghadap ke utara, sekarang ke selatan. Karena kita berada di dalam komunitas Tuhan. Kita mau belajar dari apa yang Rasul Paulus sampaikan dan juga dari Tuhan Yesus yang memberikan roh pemahaman buat kita semua. Yang pertama adalah spirit atau roh untuk kita punya rasa tanggung jawab untuk berkorban. Yang kedua the spirit of one attitude. Tadi dikatakan, supaya kamu sehati sepikir. Satu hati, satu jiwa, satu tujuan. Atau kalau lebih jelas, kalau di dalam bahasa Inggris di sana dikatakan, having the same attitude. Punya perilaku yang sama, saudara. Dalam satu komunitas perilakunya harus sama. Enggak bisa yang satu punya perilaku yang melenceng. Karena komunitas yang sedang kita jalani, yang sedang kita bentuk ini punya satu tujuan. Akhir, yaitu memuliakan Tuhan. Kalau kita bisa berbuat baik, perbuatan kita memuliakan Tuhan. Kita udah enggak lagi berpikir, jangan mencuri,
dosa. Jangan berzina, dosa. Itu udah lewat, saudara. Kelasnya udah lewat. GBI Sentral usianya udah 19 tahun, saudara. Sebentar lagi 20 tahun. Jadi kalau bicara tentang mencuri, merampok, berzina, itu udah lewat. Kita udah nggak ngomongin hal gitu. Ngomongin kita merasa bersalah kalau kita tidak menjadi manfaat buat orang-orang lain. Naik kelas, saudara. Kita merasa bersalah kalau kita nggak bisa nolong orang lain. Padahal mestinya kita punya kemampuan untuk menolong. Kita bersalah. Aduh. Itu kalau kita ada di dalam komunitas yang Tuhan bentuk dan kita ada di sana. Dari kedua spirit itu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mencapai satu tujuan. One purpose in mind. Tujuannya apa? Pada akhirnya terjadi pertobatan di mana-mana, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saudara, ini penelitian. Ada sebuah penelitian di Indonesia. Kita kan suka mendengar ya di televisi. Sekarang mereka bangga, saudara. Sepanjang tahun 2020 ini, saudara, sudah lebih dari 10 juta orang. Saya kaget, saudara. Meskipun mereka semuanya diam. Saudara. Dan terbanyak, saudara, itu dari Makassar. Yang kedua dari Aceh, saudara. Banyak banget, saudara. Ketika saya melihat itu, para ustadz-ustadz yang bertobat, saudara. Saya merinding, saudara. Mereka bersaksi. Sekarang mereka di YouTube udah gak takut-takut, saudara. Dia bilang, saya gak takut, sekarang saya enak. Saya gak punya kebencian lagi. Dulu masih di sana saya benci. Lihat orang Kristen benci. Jangan lagi cuma lihat orang Kristen. Lihat nama Kristen aja udah benci. Tapi ketika sekarang saya menjadi orang yang disebut sebagai orang murtad. Saya heran, kebencian saya udah gak ada lagi. Waduh, saya merinding lagi, saudara. Luar biasa, saudara. Itu jadi orang Kristen, saudara. Nah sekarang kita orang Kristen, saudara. Turun-temurun. Darah kita ini kalau dibelek, set. Darahnya ngucur, saudara, sampai ke tanah. Darah kita jadi tulisan. Kristen. Apa yang kita mau buat, saudara? Terjadi pertobatan adalah tujuan. Yang paling akhir, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, yang paling akhir belum di ini, Pak Isra. Kayaknya ketinggalan. Yang paling akhir, saudara, kita memang tidak bisa menolong setiap orang, karena kemampuan kita kan terbatas, saudara ya. Kita nggak bisa menolong setiap orang. Tapi dalam komunitas. Tetapi saudara, setiap orang bisa menolong seseorang. Amin, saudara. Ya. Kita nggak bisa tolong setiap orang. Aduh, Pak Yosua gimana ini saya begini. Aduh, itu di luar kemampuan saya. Saya mau minta tolong Pak Kiki aja. Pak Yosua, saya minta tolong ini. Oh ya, ini saya bisa. Tidak semua orang bisa kita tolong. Tapi seseorang, setiap orang bisa menolong seseorang. Amin, Bapak Ibu sekalian. Tundukkan kepala dan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Mari Engkau memberikan setiap kami kekuatan, kemampuan. Untuk kami bisa melakukan segala kegenapan firman-Mu Tuhan. Untuk kami bisa berikan buat teman-teman kami di dalam komunitas kami Tuhan. Mungkin pertolongan kami terlalu kecil. Tapi kami percaya Engkau akan menilai setiap apa yang kami lakukan. Seturut dengan rencana dan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Memberkati kami seluruhnya jemaat-Mu di tempat ini. Pagi hari ini Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Baik, adakah Bapak Ibu Saudara-saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini? Kalau ada boleh angkat tangan. Ya. Kecuali yang di rumah nggak kelihatan ya. Ya, karena kita streaming juga. Baik, persembahan nanti buat Bapak Ibu yang ada di tempat ini, persembahannya nanti Bapak Ibu boleh taruh setelah keluar dari ruangan ini, persembahan boleh ditaruh di depan. Ya. Kemudian yang di rumah, Bapak Ibu boleh persiapkan persembahan Bapak Ibu bisa ditransfer ke nomor rekening yang tersedia di layar kaca ini. Jadi Bapak Ibu yang di sini boleh taruh persembahannya nanti di depan dan di rumah boleh ditransfer ke nomor rekening yang tersedia. Baik, itu saja pengumumannya. Saya percaya pagi hari ini kita sudah dengar firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Amin. Nah, baik Bapak Kiki ada tambahan? Ya. Cek. Shalom saudara-saudara. Shalom yang di rumah. Biar kita semua tetap semangat. Tadi Pak Yosua sudah beritahu kita sudah berjalan dalam keadaan seperti ini cukup panjang. Dan mungkin masih harus kita gumuli sampai nanti keadaan sudah hijau semuanya ya. Pandeminya sudah berhenti atau vaksin sudah ditemukan. Namun kita tetap semangat. Kita tetap berharap kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan. Saudara-saudara, hari Kamis ada talk show dari Dewasa Muda. Nanti saudara-saudara bisa ikuti bersama-sama ya. Lalu kemudian kita jumpa minggu depan dalam ibadah yang sama. Jam 9, jam 7, dan jam 5 sore. Baik, itu saja tambahan dari saya. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu ini. I Need You More. Refnya aja ya. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Sekali lagi kita angkat pujian ini. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur. Pagi ini kami boleh mempersembahkan ibadah kami ini kepadamu ya Tuhan. Membawa hati keberadaan kami semuanya. Baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Kami mau mempersembahkan segenap hidup kami bagimu. Karena kami sadar kami perlu Tuhan. Dan kami juga ingin membangun komunitas. Saling menolong satu dengan yang lain bahkan di tengah-tengah pergumulan seperti sekarang. Tuhan menopang kami dan kami menopang setiap orang bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk semuanya. Kiranya benih firman yang telah ditabur boleh membangun kami semuanya. Berkati hamba-hambamu yang telah menjadi saluran berkat-Mu hari ini. Bapa yang baik, kami berdoa buat mereka yang berulang tahun, Engkau berkati, baik yang minggu lalu maupun minggu ini, supaya mereka boleh menerima berkat Allah lebih lagi. Bahkan di tengah pandemi seperti ini, kami juga berdoa bersatu hati untuk setiap jemaat. Tuhan lindungi, Tuhan sertai dalam setiap kehidupan yang mereka jalani. Baik mereka yang di rumah maupun mereka yang harus bekerja di luar rumah, Tuhan jaga dan lindungi.
Beri mereka imunitas. Beri mereka sukacita dan damai sejahtera. Beri mereka kekuatan dan penyertaan-Mu. Dan pertemukan kami kembali pada minggu depan dalam ibadah, baik live streaming maupun ketemu muka seperti ini Tuhan. Dan kami boleh menyambut Engkau bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat mereka yang sakit, Kau jamah, Kau sembuhkan. Buat Indonesia, buat kota Jakarta, bahkan seluruh dunia kami merindukan. Ini saatnya setiap orang berjumpa dengan Tuhan dan cari Tuhan. Dan yang sudah percaya Tuhan, boleh semakin mendekat kepada Tuhan. Karena kami tahu kami butuh Tuhan. Dan sekarang saudara, angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat berlimpah dari Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus dan dari Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya berkata, amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran. Oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Teduh.